Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait instrumen keuangan di pasar modal dan pasar uang. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Umi Nuryanti, Sinta Rahmaningrum, dan Nara Zerlina Ultravionita. Pengertian dari pasar uang. Pasar uang merupakan pasar tempat di mana suatu pihak untuk meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Jangka waktu pinjaman bisa bervariasi mulai dari 1 hari sampai 1 tahun. Namun, pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun digolongkan sebagai pasar hutang. Terdapat 5 fungsi pasar uang. Yang pertama adalah fungsi likuiditas, yang kedua fungsi sarana penyaluran kebijaksanaan, yang ketiga fungsi informasi, yang keempat accumulation of wealth, dan yang kelima adalah allocation of wealth. Pelaku pasar uang. Pelaku utama dalam pasar uang meliputi lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public, menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Produk pasar uang. Yang pertama ada treasury bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua ada commercial paper, merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan, yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu bill of exchange atau wesel, suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan. Kemudian yang keempat, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga atas tunjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Yang kelima yaitu surat berharga pasar uang, surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang keenam, money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal adalah pasar efek jangka panjang di mana dengan jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi dibeli dan dijual. Selanjutnya adalah fungsi dari pasar modal. Fungsi pasar modal menurut Edward Dustandalilin tahun 2017 yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediaris. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana di pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya adalah produk pasar modal. Produk pasar modal terbagi menjadi 5, yaitu saham, reksadana, surat berharga EFT, saham derivatif, surat obligasi atau utang. Selanjutnya terdapat lembaga yang terkait dalam pasar modal. Lembaga yang terkait dalam pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, Wali Amanat, dan Underwrite. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Sampai jumpa.